Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari ketiga kita berpuasa. Bagaimana nih, teman-teman? Masih kuat kan puasanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, teman-teman, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa kita ini selama sebulan full tanpa ada batalnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Sudah masuk ke week 14. Nah, sesuai dengan modul yang sudah Pak Idris kirimkan kepada teman-teman semua. Sudah ada kan modulnya? Nah, sekarang silakan disiapkan dulu modulnya. Jadi nanti teman-teman simak penjelasan dari Pak Idris sembari teman-teman melihat modulnya. Itu lebih memudahkan. Nah, karena nanti di akhir akan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab sesuai dengan isi modul tersebut. Jadi, siapkan modulnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di modul itu sudah ada sebuah cerita tentang permainan tradisional. Nah, teman-teman juga sering banget nih memainkannya. Di SOI juga kita sudah pernah bermain permainan ini. Ada 4 paragraf, tapi jangan khawatir teman-teman. Kelihatannya saja memang ceritanya kok panjang banget ya. Padahal itu hanya menceritakan tentang ucing sumput. Nah, dalam bahasa Sunda itu ucing sumput. Ucing adalah kucing dalam bahasa Indonesia, kemudian sumput itu ngumpet ya, teman-teman. Jadi permainan tradisional yang biasa kita mainkan itu dengan nama petak umpet ya, tapi kalau di bahasa Sunda itu disebutnya ucing sumput. Nah, kita masuk ke paragraf pertama ya, teman-teman. Aya naonnya barudak mani rame-rame teuing. Ada apa ya? Aya naonnya, ada apa ya? Barudak mani rame-rame teuing. Itu anak-anak sangat ramai sekali gitu ya. Anak-anak ramai sekali. Ih gening, keur arulin ucing sumput. Oh, ternyata sedang bermain petak umpet atau kucing ngumpet ya. Tuh gening, mida anu jadi ucingna. Tuh lihat, mida yang sedang menjadi kucingnya. Serbet lumpat ke belah kulon. Nah, serbet ini bisa diartikan apa ya, teman-teman? Ini adalah istilah yang menggambarkan sesuatu yang dilakukan dengan cepat gitu ya. Serbet gitu, dalam bahasa Sunda itu dipakai ini ya, serbet gitu. Nah, lumpat itu adalah lari. Ka belah kulon, ke sebelah barat. Jadi mida itu dengan cepat dia lari ke sebelah barat. Pek tunga tengo karena tukangen panto pagar. Kemudian melihat gitu ya, melihat tunga tengok itu adalah menengok kiri kanan gitu ya, ke belakang pintu pagar. Kumanehna kareret aya nu keur nyumput dina deket tumpukan bata. Oleh mida terlihat ada yang sedang ngumpet di dekat itu dekat ya, dekat tumpukan batu bata. Nah, itu paragraf pertama. Kita masuk ke paragraf kedua. Hong entin. Nah, teman-teman yang sudah pernah bermain atau memainkan petak umpet pasti sudah tidak asing kan dengan kata-kata ini, dengan kata ini hong. Nah, kata hong ini selalu digunakan ketika yang menjadi kucingnya itu sudah menemukan teman-teman yang sedang ngumpet. Kita lanjutkan ya, paragraf kedua. Hong entin, cek mida, kata mida. Sanggeus entin kapanggi, setelah entin ketemu, mida neangan deui babaturanana anu keur nyumput. Mida mencari lagi teman-temannya yang sedang ngumpet. Deregdeg kadeket pilar. Deregdeg itu sama kayak serbet yang tadi ya, di paragraf pertama ada kata serbet. Nah, deregdeg itu digunakan untuk menggambarkan bahwa hal yang dilakukan itu dengan cepat gitu ya.
Deg-deg kadeket pilar. Kadeket pilar itu ke dekat tiang gitu ya. Hong Odang, Hong Agus, itu deui dami anu lumpat kawetan. Nah berarti Odang, Agus, dan Dami itu sudah ketemu karena Mida selaku yang menjadi kucing itu sudah menyebutkan kata Hong ya. Hong Odang, Hong Agus, itu deui Dami, itu juga Dami gitu ya, anu lumpat kawetan yang lari ke sebelah timur. Nah wetan itu timur ya teman-teman. Kalau kulon itu barat, kalau wetan itu timur. Mida ngagorowok, Mida berteriak, terus ajrag-ajragan. Kemudian ajrag-ajragan. Ajrag-ajragan itu bisa diartikan Mida ini senang gitu teman-teman. Jadi saking senangnya itu dia kayak lompat-lompat gitu ya, mengekspresikan rasa senangnya karena teman-temannya itu sudah diketemukan gitu. Terus ajrag-ajragan. Sabab itu karena anu nyarumputna geus kapanggih opatan. Karena yang bersembunyi atau yang ngumpet sudah ketemu 4 orang. Anu kudu diteangan teh kari 2 deui. Yang masih harus dicari masih ada 2 orang lagi, yaitu Imas jeung Danu. Imas dan Danu. Nah itu adalah paragraf kedua. Kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Sirilik kaditu, bentar-bentar ke sana. Sirilik kadieu, bentar-bentar ke sini. Bari panona terus ngulincer ka sakur tempat nusok dipake nyumput. Sembari matanya terus ngelirik kiri dan kanan ke semua tempat yang biasa dipakai untuk ngumpet. Jadi matanya itu terus kayak terus kiri kanan gitu ya, ngelihat kiri kanan gitu ke semua tempat yang biasa dipakai untuk ngumpet. Itu gening, Hong Imas, Hong Danu. Nah itu dia, Hong Imas, Hong Danu di tukangan bak, di belakang bak. Cek Mida, kata Mida, bari ajrag-ajragan. Nah ajrag-ajragan tadi apa? Ajrag-ajragan itu adalah gambaran kebahagiaan atau kesenangannya Mida. Mida tuh senang karena 2 orang temannya itu sudah ditemukan. Adanya di mana? Di belakang bak ya, di tukangan bak. Lanjutkan ya. Sabab anu nyarumputna geus kapanggih kabeh. Karena yang ngumpet sudah ketemu semua. Gitu ya teman-teman. Itu adalah paragraf ketiga. Kita lanjutkan ke paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat. Ayeuna mah gantian, sekarang gantian. Entin anu kudu jadi ucingna, entin yang harus menjadi kucingnya. Sabab anu pangheulana kapanggih, karena entin adalah yang pertama kali ditemukan atau pertama kali ketemu. Entin nangtung hareupeun tangkal jambu. Entin berdiri di depan pohon jambu. Bari mengpen, sembari matanya ditutup ya. Mengpen itu matanya ditutup. Heug manehna milang ti hiji nepi ka 25. Kemudian entin menghitung ya, menghitung dari 1 sampai 25. Anu genepan terus lalumpat. Yang 6 orang temennya kemudian lari ya. Lumpatna papencar, larinya itu berpencar, tidak ke satu tempat doang. Jadi yang 6 orang itu larinya itu berpencar gitu ya teman-teman, beda-beda tempatnya. Rek neangan panyumputan anu buni, akan mencari tempat ngumpet yang tersembunyi, yang susah ditemukan begitu. Kudu pabisa-bisa nyumput nateh, harus sebisa mungkin ngumpetnya itu tersembunyi gitu ya teman-teman. Kemudian
Ngarah teu babari kapanggih kunu jadi ucing. Supaya tidak gampang ditemukan oleh yang sedang menjadi kucing atau yang bertugas sebagai kucing. Nah, itu dia teman-teman ya, paragraf 1 sampai paragraf 4. Ceritanya sudah tidak asing ya, teman-teman pasti sudah tahu ini bagaimana cara memainkan permainan petak umpet atau ucing sumput. Sekarang kita akan mengerjakan tantangan tugasnya. Ngajawab pananya. Jawab pertanyaan di bawah ini. Hiji, saha bae anu mariluan ucing sumput teh? 1. Siapa saja yang ikut permainan petak umpet? 2. Saha anu mimiti jadi ucing sumput teh? 2. Siapa yang pertama-tama atau yang pertama kali menjadi kucing dalam permainan kucing sumput? 3. Naon sababna entin anu kagiliran jadi ucing saterusna? 3. Apa sebabnya entin menjadi kucing selanjutnya? 4 atau opat, kumaha petana nu jadi ucing dina ucing sumput teh? 4. Bagaimana kegiatan atau yang dilakukan ucing atau kucing dalam permainan petak umpet atau kucing ngumpet? 5. Naon sababna anu nyumputna kudu pabisa-bisa? Nomor 5. Apa sebabnya yang ngumpet itu harus sebisa mungkin harus tersembunyi? Kenapa? Nah, gampang bukan kalau teman-teman tadi menyimak dengan baik apa yang Pak Idris sampaikan? Pasti teman-teman tidak kesusahan dalam menjawab tantangan tugasnya ini. Selamat mengerjakan teman-teman. Baik teman-teman, pembelajaran Bahasa Sunda week 14 kita sudah selesai. Sebelum pamit, Pak Idris mengingatkan lagi, ini adalah bulan puasa, di mana setiap perbuatan baik kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Untuk itu, kita isi bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Selain sholat 5 waktu yang wajib kita lakukan, tambah lagi teman-teman amalannya dengan yang lain, seperti bertarawih, kemudian tadarus, kemudian kita berbuat baik kepada semua orang di sekitar kita. Nah teman-teman, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasanya full sampai sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, akhirnya Pak Idris mengucapkan terima kasih banyak untuk hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.